Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru, kakak-kakak dan teman-teman semua. Mari kita akan memulaikan chapel kita di pagi hari ini. Panggilan beribadah. Marilah kita mempersembahkan pujian syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan anugerah yang dilimpahkannya kepada kita setiap hari hingga saat ini. Mari kita bernyanyi lagu Tuhan Yesus Baik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur karena atas kasih-Mu sehingga kami boleh ada hingga saat ini. Bapa, sekarang kami akan memulai chapel ini. Kiranya Engkau berkati chapel ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat satu pujian lagi dengan bernyanyi Mampirlah dengan dengar doa. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang akan terambil dari Yesaya 12 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku bersyukur kepadamu, ya Tuhan, karena seluruh engkau telah melupakan terhadap aku, tetapi mukamu telah surut dan engkau mensyukuriku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak semesta. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmur Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan.
Untuk menyambut firman, mari kita bernyanyi lagu baca kitab suci doa tiap hari. Doa firman dipimpin oleh Linda. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur karena atas kasih-Mu sehingga kami boleh ada hingga saat ini. Tuhan, sekarang kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami semua. Dan juga berkati Bapak Brian yang akan membawakan firman di pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya persilahkan kepada Bapak Brian untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Halo anak-anak semua. Tadi kita sudah bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat lagu dan nyanyian yang sudah kita nyanyikan bersama. Nah, sekarang ini kita akan masuk pada pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Nah, Bapak harap anak-anak sudah siap untuk mendengarkan dan mau merenungkan firman Tuhan di hari ini. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, Bapak harap anak-anak sudah boleh menyiapkan Alkitabnya, ya, sudah boleh menyiapkan Alkitabnya, karena ya kita akan baca firman Tuhan di hari ini. Nah, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terdapat dalam kitab Daniel. Kitab Daniel pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-30. Ya, sekali lagi Bapak ulangi. Pembacaan firman Tuhan kita terdapat dalam kitab Daniel pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-30. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan kita pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu, mau minta kesiapan hati dan pikiran kita bisa diberkati dan dibantu oleh Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kekal di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan boleh mengizinkan kami, Tuhan boleh menyertai kami hingga pada saat ini. Sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mau memohon untuk Tuhan boleh berkati anak-anak yang akan mendengarkan firman Tuhan di hari ini, dan Tuhan berkati juga Bapak Brian yang akan menyampaikan firman Tuhan di hari ini. Kiranya ibadah chapel di hari ini boleh terlaksana dan boleh terjadi sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Daniel pasal 5 ayat 1 sampai ayat 30. Nah, sebelum kita membaca kitab Daniel ini, Bapak akan memberikan pertanyaan. Nah,
ini sudah muncul ya di slide-nya. Pertanyaannya itu, apa itu peringatan? Ya. Apa itu peringatan? Apa arti dari kata peringatan menurut anak-anak? Nah, silakan yang tahu apa arti kata dari kata peringatan, silakan boleh tuliskan di kolom komentar ya. Nah, arti peringatan menurut Bapak Brian itu adalah suatu tanda, ya. Adalah suatu tanda untuk mau menyampaikan, untuk mengingatkan ya kepada orang-orang. Nah, mungkin contoh tanda peringatan, contoh tanda peringatan dalam kehidupan kita sehari-hari kira-kira apa? Contoh tanda peringatan dalam kehidupan kita sehari-hari itu bisa berupa teguran. Teguran bisa dari siapa saja. Nah, bisa saja peringatan dalam bentuk atau hal lainnya, ya, tergantung dari pikiran anak-anak. Nah, silakan anak-anak coba tuliskan juga di kolom komentar tentang contoh ya, contoh peringatan yang anak-anak pikirkan atau yang anak-anak ketahui. Silakan tuliskan contoh peringatan yang anak-anak ketahui di kolom komentar ya. Oke. Kalau semua sudah selesai, coba pikirkan, sudah selesai, tuliskan di kolom komentar. Kita akan lanjut untuk membaca firman Tuhan ya. Nah, firman Tuhan kita terdapat dalam kitab Daniel ya. Terdapat dalam kitab Daniel pasal 5 ayat 1 sampai ayat 30. Ya, Bapak sudah tampilkan gambarnya di sini. Nah, sekarang Bapak akan baca firman Tuhan kita, dan Bapak harap anak-anak di tempatnya masing-masing juga ikut membacakan kitab Daniel pasal 5 ayat 1 sampai 30. Nah, Bapak mulai dengan judul perikop tulisan di dinding. Raja Belsyazar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum anggur. Dalam kemampukan anggur, Belsyazar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar, ayahnya, dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas itu dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat, pikiran-pikirannya menggelisahkan dia, sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas, dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras, supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada para orang bijaksana di Babel itu, setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga.
Tetapi semua orang bijaksana dari raja yang telah datang menghadap tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sesudah itu sangatlah cemas hati Raja Belsyazar dan ia menjadi pucat. Juga para pembesarnya terperanjat. Karena perkataan raja dan para pembesarnya itu, masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan. Berkatalah ia, "Ya raja, kekalah hidup tuanku. Janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku, dan janganlah menjadi pucat. Sebab dalam kerajaan tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar, ayah tuanku, menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa, dan pada pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belteshazzar. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel itu salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda? Telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, para ahli jampi, supaya mereka membaca tulisan ini dan memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi mereka tidak sanggup mengatakan makna perkataan itu. Tetapi telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas, dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga." Kemudian Daniel menjawab raja, "Tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Ya tuanku raja, Allah yang maha tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar ayah tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya, ditinggikannya siapa yang dikehendakinya, dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya, dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia, dan hatinya menjadi sama seperti binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas manusia dan mengangkat siapa yang dikehendaki untuk
kedudukan itu. Tetapi tuanku Belsyazar anaknya tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dan dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak tuanku memuliakan Allah yang menggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu, dan dituliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu: Mene, Mene, Tekel, Urvasin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas tita Belsyazar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas. Dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsyazar, raja orang Kasdim itu. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan kita. Nah, di sini dari kitab Daniel pasal 5 ayat 1 sampai 30 menceritakan tentang seorang raja, ya, menceritakan tentang seorang raja yang bernama Belsyazar, ya, atau Raja Belsyazar. Raja Belsyazar ini adalah anak dari raja sebelumnya, yaitu Raja Nebukadnezar, ya. Jadi Raja Belsyazar dan ayahnya Raja Nebukadnezar merupakan seorang raja dari bangsa Babel. Nah, pada firman Tuhan kali ini menceritakan tentang Raja Belsyazar. Nah, Raja Belsyazar ini mengadakan suatu pesta, ya, di istananya. Di dalam suatu pesta itu dia dan juga para pembesarnya, istri dan para gundiknya juga, itu mereka minum anggur hingga mabuk. Ya, mereka minum anggur hingga sudah sampai mabuk. Nah, di tengah situasi atau dalam keadaan Raja Belsyazar ini mabuk, dia menyuruh orangnya untuk mengambil perkakas. Ya, kalau kita tahu perkakas itu mungkin seperti benda-benda yang kita gunakan sehari-hari. Nah, di sini Belsyazar menyuruh orangnya mengambil perkakas yang terbuat dari emas dan juga dari perak. Wah, berarti perkakasnya ini bagus. Nah, namun di sini perkakas yang dimaksud oleh Raja Belsyazar adalah perkakas yang berasal dari Bait Allah, ya, dari Bait Allah, sehingga karena perkakas yang digunakan oleh Raja Belsyazar dan orang-orangnya itu adalah perkakas yang berasal dari Bait Allah, itu Tuhan memberikan suatu peringatan, ya, peringatan yang ada pada tulisan di dinding. Nah, ketika di situ Tuhan memberikan suatu peringatan, ya, dari tulisan di dinding, seperti yang tadi sudah kita simak dan bacakan bersama di kitab Daniel pasal 5 ini, itu dituliskan Mene, Mene, Tekel, Peres, Tekel, ya.
Di situ artinya kalau dari kata mene, kalau dari kata mene dalam Alkitab, di situ dijelaskan masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Jadi pemerintahannya Raja Belsyazar ini tidak akan lama lagi akan berakhir. Nah, Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Jadi ini merupakan alat timbangan ya. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Nah, jadi kerajaan Raja Belsyazar ini, bangsa Babel itu akan dipecah ya, dipecah kemudian diberikan kepada bangsa atau orang Media dan orang Persia. Nah, kata di tulisan dinding ini itu diartikan dan dijelaskan oleh Nabi Daniel. Dimana Nabi Daniel ini merupakan bisa dibilang ketua ya dari para ahli nujum, para kasdim, dan para orang-orang yang berilmu pada saat itu. Nah, di sini Daniel menjelaskan bahwa Raja Belsyazar ini dia tidak belajar dari apa yang dia alami oleh ayahnya, yaitu Raja Nebukadnezar. Di mana pada saat ini selain Raja Belsyazar dia menggunakan perkakas dari bait Allah, di situ juga dia menunjukkan bahwa dia tidak menghormati Allah ya. Apalagi si Raja Belsyazar ini dia memuji-muji dewa-dewa, di mana dewa ini bukan Allah yang kita maksud ya, tetapi dewa-dewa yang dari emas, dari perak, tembaga, kayu, dan batu. Nah, dari sini juga menunjukkan bahwa ternyata Raja Belsyazar ini dia selain tidak menghormati Allah, dia juga meninggikan dirinya ya dengan cara dia menggunakan kekuasaannya, menggunakan dengan tidak sopan ya, dengan semaunya, terutama pada perkakas-perkakas yang diambilnya dari bait Allah itu. Nah, dengan sikapnya yang semaunya dia, karena dia merupakan orang yang berkuasa, dia juga sudah menunjukkan sikap yang tinggi hati juga. Nah, di situ Tuhan memberikan peringatan ya dari tulisan di dinding, seperti artinya yang sudah Bapak sampaikan tadi. Nah, dari firman ini kita belajar lagi bahwa Tuhan memberikan peringatan ya kepada Raja Belsyazar. Nah, dari peringatan ini kita mengetahui bahwa Tuhan ini marah kepada Raja Belsyazar. Ya, Tuhan marah kepada Raja Belsyazar karena dia sudah menggunakan perkakas, sudah tinggi hati dan tidak menyembah dan memuliakan Allah. Nah, di mana dia tidak belajar dari sikap ayahnya yang sebelumnya, yaitu Raja Nebukadnezar. Nah, setelah si Raja Belsyazar ini mengetahui bahwa kerajaannya itu nanti akan berakhir, masa pemerintahannya akan berakhir, dia menepati janjinya. Dia memakaikan kain ungu kepada Nabi Daniel, lalu dia mengalunkan kalung emas kepada Nabi Daniel dan menyatakan bahwa Nabi Daniel ini merupakan orang ketiga ya yang berpengaruh di kerajaannya. Nah, dari sini kita belajar bahwa Tuhan menegur setiap manusia ya. Kalau kita lihat di sini ada beberapa slide yang tadi tidak sempat Bapak geser. Nah,
dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa Tuhan memakai orang lain untuk menegur kita. Tuhan juga bisa menegur kita melalui firman-Nya, ya, yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita dengarkan setiap hari. Lalu ketika kita sudah diberi teguran, baik dari orang-orang di sekitar kita, dari firman Tuhan, maka seharusnya kita memberikan sikap yang sadar, ya. Kita menerima teguran tersebut, kita belajar bahwa apa yang kita lakukan adalah hal yang salah, makanya kita perlu ditegur dan kita perlu memperbaiki diri. Nah, kenapa kita harus sadar dengan ketika orang menegur kita, dan kita juga harus perlu memperbaiki diri, karena kita ini merupakan ciptaannya Tuhan, dan Tuhan ingin kita menjadi anak yang mau menerima teguran dengan hati yang terbuka dan mau juga dengan sungguh-sungguh berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Artinya Tuhan mau kita bertumbuh dari teguran yang diberikan oleh Tuhan, baik dari firman Tuhan, baik dari orang-orang di sekitar, baik dari orang tua, dari teman-teman, dan dari Bapak Ibu guru, atau dari orang-orang yang lain. Ya, Tuhan mau setiap pribadi kita belajar. Tuhan mau setiap dari pribadi kita bertumbuh dengan teguran yang Tuhan berikan. Nah, dari firman Tuhan ini, Bapak harap anak-anak bisa memahami dan merenungkan firman Tuhan. Dan berikut ada beberapa pertanyaan, ya, beberapa pertanyaan refleksi yang bisa anak-anak renungkan dan dijawab, ya, di rumah. Nanti setelah anak-anak sudah membaca dan menjawab pertanyaan ini, silakan anak-anak kirimkan hasil jawabannya kepada Bapak Ibu guru wali kelas anak-anak masing-masing, ya. Oke. Jadi silakan anak-anak boleh tuliskan pertanyaannya, boleh jawab juga pertanyaannya, dan bukan hanya dijawab, ya, dalam bentuk tulisan, tetapi dari pertanyaan refleksi ini Bapak harap anak-anak bisa merenungkan kembali, ya, firman Tuhan yang sudah disampaikan, dan bisa merenungkan lagi hubungan dari firman Tuhan ini dengan kehidupan pribadi anak-anak. Ya, demikian firman Tuhan kita pada hari ini, dan kita akan melanjutkan kegiatan chapel kita, dan diberikan lagi kesempatan kepada Ibu Ardel dan juga anak-anak kelas 3. Oke. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Firman Tuhan Kudengar. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur karena atas kasih-Mu sehingga kami
boleh ada hingga saat ini. Bapak, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar bersama. Kiranya firman ini boleh kami ingat dan praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan, kekuatan, serta memberkati apapun yang orang tua kami kerjakan. Kami juga mau berdoa untuk Bapak dan Ibu guru kami yang ada di sekolah. Kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan, kekuatan, dan kesabaran dalam mengajari kami semua. Tak lupa juga kami mau berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara dari pusat hingga desa, khususnya yang ada di wilayah Samiha ini. Bapak, kiranya Engkau memberkati roda pemerintahan di Indonesia ini agar apapun yang dikerjakan oleh para pemerintah kami kiranya dapat menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan Yesus, masih banyak yang ingin kami minta, namun karena keterbatasan kami tidak dapat mengucapkan satu demi satu seluruh kehidupan kami. Hanya kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup chapel kita di hari ini. Sebagai nyanyian penutup, mari kita bernyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. Anak-anak, kita tadi sudah mendengarkan dan memuji nama Tuhan lewat setiap lagu dan juga perenungannya dari setiap firman Tuhan yang sudah diberikan. Sekarang kita akan menutup ibadah kita dan kita akan menerima berkat.
Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal di dalam kerajaan surga, bersyukur atas penyertaan Tuhan yang boleh Tuhan berikan di dalam kegiatan ibadah chapel kami pada hari ini. Kiranya apa yang bisa disampaikan dalam firman Tuhan hari ini dapat dipelajari dan dipahami oleh anak-anak semua. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat terus membantu anak-anak untuk dapat terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan dan perlindungan kasih Tuhan tetap selalu menyertai dalam setiap aktivitas Bapak Ibu guru, anak-anak dan juga orang tua di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ibadah kita selesai, saya serahkan kepada Ibu Ardelia. Oke, terima kasih kepada kelas 3B dan kepada Bapak Brian yang sudah membawakan chapel di hari ini. Nah, kita kasih tepuk super dulu yuk. Tepuk super. Super, super. Oke, terima kasih. Nah, jadi pengumumannya adalah yang pertama, jangan lupa mengerjakan life skill yang sudah diberikan oleh wali-wali kelas. Dan jika ada tugas yang lain, jangan lupa untuk kumpulkan ke wali kelas juga ya. Nah, pengumuman yang kedua yaitu minggu depan kita akan tetap melaksanakan chapel dengan petugas dari kakak-kakak kelas 6A bersama Bapak Brian. Dan pembawa firman adalah Ibu Juli. Oke, sekali lagi, minggu depan akan tetap dilaksanakan chapel yang akan dipimpin oleh kakak-kakak kelas 6A bersama Bapak Brian. Dan pembawa firman adalah Ibu Juli. Nah, oke, jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya, tetap memakai masker dan jangan lupa mencuci tangan atau memakai hand sanitizer ketika balik ke rumah gitu. Atau kalian mau makan, mau minum, jangan lupa untuk pakai hand sanitizer untuk menjaga kebersihan. Oke, sekian di hari ini. Kita kasih God bless you sama-sama yuk. 1, 2, 3. God bless